Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena kesempatan pada malam hari ini kami boleh bertemu, berkumpul bersama-sama lewat Zoom meeting dalam acara Kawanua Sidoarjo Bersyukur. Kami berterima kasih dan mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap memimpin kami hingga pada saat ini. Kalau kami masih tetap boleh bersama-sama, saudara bersaudara dalam Tuhan, itu hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun setiap hati kami, agar firman yang akan kami dengarkan memberikan kepada kami kekuatan dan penghiburan dari sorga untuk senantiasa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin tes jaringan dulu. Apakah suara saya cukup terdengar dengan baik oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Mungkin boleh melambaikan tangannya kalau terdengar dengan baik, atau jempolnya. Oke. Lambaian tangannya begini berarti nggak terdengar ya? Oke, jempol terdengar. Terima kasih Adik Dayan, pujian yang sangat indah sudah dibawakan. Terima kasih juga Ibu Ane, kesaksian yang menguatkan yang sudah kita dengarkan sama-sama. Memang soal corona ini, jangan juga kita terlalu berani, tapi jangan juga kita terlalu terlalu takut ya. Jadi kita tetap menjaga dengan protokol kesehatan, tapi di sisi yang lain tetap kita juga bergantung kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh pengurus K3 Delta, Bapak Weli Angko, Ketua Umum, Ketum, dan juga Bapak Stanley Jeffrey yang sudah menghubungi kami secara intens beberapa hari terakhir ini berkomunikasi. Terima kasih untuk komunikasi yang baik, sehingga acara pada malam hari ini boleh juga berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan acara-acara yang dibawakan oleh perkumpulan-perkumpulan Kawanua yang ada di Indonesia ini, untuk K3 Delta mengambil tema yang sangat-sangat baik, yaitu Kawanua Sidoarjo Bersyukur. Bila yang lain pakai kata berdoa, tetapi khusus untuk orang-orang Kawanua yang ada di Sidoarjo menggunakan kata bersyukur. Dan saya kira hal ini adalah penting di saat-saat sulit seperti yang kita hadapi sekarang ini. Satu kata ini, bersyukur, itu adalah hal yang perlu untuk kita selalu tanamkan di dalam pikiran kita, di hati kita, sehingga kehidupan kita selalu mencerminkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Malam hari ini saya mengambil topik yang juga berkaitan dengan tema yang sudah dipilih untuk kegiatan rutin yang akan dibuat mulai pada malam hari ini untuk Kawanua Sidoarjo Bersyukur. Kita akan bahas satu topik malam hari ini, yaitu alasan untuk tetap bersyukur. Alasan untuk tetap bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya sempat mengikuti kegiatan daripada K3 Delta Sidoarjo. Pada waktu itu, kalau saya tidak salah adalah pelantikan pengurus baru, di mana pada waktu itu dilaksanakan di salah satu hotel, salah satu rumah makan ya yang ada di Kota Sidoarjo, dan saya hadir di acara ini dan bersyukur kepada Tuhan. Kerukunan keluarga Kawanua Delta Sidoarjo pada waktu itu dilantik lagi kepengurusan untuk periode yang akan datang dan hingga pada saat ini. Dan saya melihat bahwa saudara-saudara di K3 Delta ini sangat kompak di dalam setiap kegiatan, bukan hanya dalam pelantikan pengurus, tapi Bapak Stanley
beberapa foto disampaikan kepada saya bagaimana kegiatan-kegiatan K3 Delta Sidoarjo ini, baik kegiatan tari ataupun terlibat di dalam kegiatan pemerintahan yang ada di Kota Sidoarjo. Luar biasa. Bahkan kegiatan-kegiatan bakti sosial juga dilakukan begitu aktif ya. Dan juga pelayanan-pelayanan ke dalam anggota K3 Delta sendiri, terutama di masa pandemi ini, benar-benar dilakukan dengan baik. Puji Tuhan untuk kepemimpinan daripada Bapak Willy Angko, sehingga kegiatan-kegiatan dari K3 Delta bukan hanya memberkati, tetapi juga dapat menjadi berkat untuk Kota Sidoarjo lewat pelayanan-pelayanan yang diberikan, baik penampilan kebesaran ataupun tarian ya yang dilakukan secara rutin oleh K3 Delta Sidoarjo. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya tentunya memperkenalkan diri sedikit saya, bahwa kami punya keluarga, ada 3 orang anak, dan kami masuk dalam rumpun keluarga BAB. Bagi sebagian orang katanya ini rumpun keluarga BAB. BAB ini adalah banyak anak, banyak berkat. Ya, jadi 3 orang anak bagi sebagian orang sudah cukup banyak anaknya ya. Banyak anak, banyak berkat. Ada yang lebih ya, ada yang lebih ya, banyak berkat juga. Tetapi saya selalu berdoa jangan sampai jadi BAB ini jadi BABS ya. Banyak anak bikin susah. Semoga tetap BAB, banyak anak, banyak berkat. Ini foto saya ambil 2 tahun yang lalu, ketika anak kami baru lahir yang ketiga, dan saya bersyukur kepada Tuhan kaitan dengan ucapan syukur karena anak kami ini lahir tepat beberapa kurang lebih ya beberapa bulan sebelum dengar berita tentang corona ini ya. Jadi sebelum ada berita tentang corona di tahun 2019, anak kami ini lahir, dan kami puji Tuhan untuk kelahiran anak kami yang ada di 1 tahun atau beberapa bulan sebelum corona. Kami punya adik ipar, dia melahirkan tepat sesaat setelah corona itu hadir. Dan pada waktu itu kami ke RSAL dengan penuh ketakutan, seperti yang Ibu Jane tadi ya. Kami harus ke RSAL. Waktu itu saya ingat sekali, waktu saya parkir mobil, di depan saya sudah ada, rupanya di depan tempat parkir saya adalah tempat isolasi ya. Akhirnya saya pindah parkir ke tempat yang lain. Kami mau naik ke tempat bersalin juga penuh dengan ketakutan pada waktu itu, karena memang itu masih genting-gentingnya corona, barusan banyak hadir atau banyak menginfeksi orang-orang di kota Surabaya pada khususnya. Jadi ada ucapan syukur karena anak kami ini lahir tepat sebelum corona itu. Kami melayani di Jemaat Tanjung Perak di Surabaya. Dan Tonaas Wangko kita, Opa Willy Angko juga adalah ketua jemaat di gereja yang kami layani ini, Gereja Masih Advent Hari yang ke-7 di Jalan Telukumai Barat nomor 2. Lalu kami juga melayani di satu jemaat kecil lagi yang ada di Jalan Suterjo Utara 4 nomor 2. Ini namanya Gereja Maranatha ya, bukan Maratana. Salah ini tulisan ini ya. Kami melayani di dua gereja ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, alasan untuk kita tetap bersyukur mungkin hari-hari belakangan ini adalah karena kesehatan yang Tuhan berikan pada kita. Saya ambil data tanggal 25 Agustus, mudah-mudahan saat ini sudah lebih baik lagi. Kita lihat di sana bahwa untuk update daripada situasi di Jawa Timur, sebagian besar dalam zona resiko sedang, dalam warna zona resiko sedang. Ada sebagian kecil yang sudah resiko rendah yang berwarna kuning, tetapi ada juga sebagian kecil yang lain yang masih resiko tinggi yang berwarna merah. Nah, kalau kita sekarang ini masih boleh bertemu oleh karena berkat Tuhan,
Maka satu hal yang perlu kita syukuri adalah karena kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena berkat kesehatan yang Tuhan berikan pada kita ini adalah alasan yang terbaik untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bagi sebagian orang, alasan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan adalah karena dia memiliki rumah, ya, rumah yang indah, rumah yang nyaman di tempat ini adalah alasan juga bagi sebagian orang untuk dia boleh tetap bersyukur kepada apa? Kepada Tuhan. Rumah yang ada, yang kita tinggali saat ini adalah rumah yang terbaik untuk kita, yang patut kita juga syukuri kepada Tuhan. Bagi sebagian orang lagi, alasan untuk bersyukur kepada Tuhan karena dia punya mobil, ya. Dia punya mobil. Ini adalah alasan juga untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Ada teman-teman bilang, oh, mobil merek ini yang terbaik. Oh, bukan, ini merek ini yang terbaik. Tetapi saya mau katakan bahwa mobil yang terbaik itu adalah mobil yang sementara kita pakai dan kendarai saat ini. Tidak ada mobil yang terbaik. Mobil yang terbaik itu adalah mobil yang kita pakai dan kendarai saat ini. Itu adalah mobil yang terbaik. Dan oleh karena itu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya kendaraan yang boleh kita pakai untuk kegiatan-kegiatan kita. Syukuri, nikmati itu bersama-sama dengan Tuhan. Yang berikut, kalau kita ditanya juga alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan, maka mungkin yang berikut orang bisa katakan bahwa alasan untuk bersyukur kepada Tuhan adalah karena kita punya uang. Kita punya uang. Ada pepatah bilang, uang bukanlah segala-galanya, katanya ya. Tetapi ada juga orang lain yang sambung dengan pepatah yang lain juga. Tanpa uang katanya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, uang bukan segala-galanya, tetapi uang juga dibutuhkan. Alasan bagi sebagian orang menurut survei ini, kalau katanya dia mau bersyukur karena dia punya apa? Punya uang. Ya. Dia punya uang, maka dia mau bersyukur kepada Tuhan, katanya. Bagaimana kalau tidak punya uang? Nah, itu yang menjadi persoalan. Tetapi paling tidak mau bersyukur kepada Tuhan dengan kondisi yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita akan lihat bagaimana sebenarnya alasan utama supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apakah alasan-alasan tadi tidak penting? Oh, itu penting. Tetapi ada alasan yang lebih utama bagaimana supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Seorang penulis Kristen bernama Doug Batchelor, dia menulis dalam buku Alkitab tentang pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali. Dia tuliskan kalimat seperti ini. Tidak ada janji, kebijaksanaan, ataupun kekayaan manusia yang dapat menjaga pernikahan untuk tetap bersama. Dosa telah terlalu banyak mempengaruhi hidup kita untuk hal tersebut. Tetapi Alkitab mempunyai kunci untuk menjadikan suatu pernikahan bahagia dan produktif dan menghindari bencana perceraian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, warga K3 Delta Sidoarjo, alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan adalah kita punya keluarga yang hidup damai, tenang, sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Dan Alkitab adalah kunci untuk menjadikan kehidupan keluarga kita tetap bahagia, tetap positif, tetap produktif di dalam kehidupan kita. Keluarga adalah alasan untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan di hari-hari belakangan ini. Kejadian 1:8, kalau Bapak Ibu punya Alkitab boleh membuka ataupun membaca di layar yang tertampil di gadget saudara-saudara sekalian. Kejadian 1:8 bilang seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 2:24,
Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada manusia di awal penciptaannya kepada Adam dan Hawa, nenek moyang kita yang pertama. Perintahnya adalah perintah berkat. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sebab itu seorang laki-laki katanya akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya menjadi satu daging. Bukankah ini berkat yang Tuhan berikan kepada manusia? Sejak penciptaan dunia ini pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia dan membentuk yang namanya keluarga. Inilah yang patut kita syukuri bersama-sama, bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kita. Saya salut dengan tonaas kita, Opa Weli Angko, di rumah tinggal berdua. Tinggal berdua bersama-sama untuk pernikahan yang sudah panjang, yaitu 50 tahun lebih. Sudah melewati pernikahan emas. Bagaimana tetap memelihara satu kebahagiaan, sukacita dalam rumah tangga untuk jangka waktu yang sangat panjang. Di mana di sanalah keluarga boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan itu tercermin di dalam kehidupan setiap hari. Alasan untuk tetap bersyukur adalah karena kita punya keluarga. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya suami, kita bisa sharing dalam keluarga, kita bisa ibadah dalam keluarga, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Di zaman pandemi seperti saat ini, masih sangat terbatas kita untuk berkumpul, beribadah bersama-sama. Keluarga adalah kuncinya, di mana kita bisa beribadah bersama-sama. Seorang ayah yang jarang-jarang baca Alkitab, yang jarang-jarang memimpin ibadah keluarga, inilah saatnya untuk memimpin keluarganya di dalam ibadah bersama dengan anak istrinya. Seorang ibu, inilah saatnya untuk mengajak anak-anak beribadah bersama. Ibadah pagi, ibadah petang, untuk menguatkan keluarga di tengah-tengah masa yang sukar seperti saat ini. Alasan untuk tetap bersyukur adalah karena kita punya yang namanya keluarga. Seorang penulis Kristen menuliskan seperti berikut ini. Rumah tangga leluhur kita yang pertama itu haruslah menjadi suatu pola bagi rumah tangga lainnya bila anak-anak mereka memenuhi dunia ini. Rumah tangga itu yang dihiasi oleh tangan Allah sendiri, bukanlah suatu istana yang megah. Manusia di dalam kesombongannya menyukai peralatan yang mewah serta mahal dan bermegah-megah di dalam benda-benda buatan tangannya. Tetapi Allah menempatkan Adam di dalam sebuah taman. Inilah tempat, inilah rumah tempat tinggalnya. Langit yang biru merupakan atapnya, bumi ini dengan bunga-bunganya yang indah, serta permadani rumput adalah lantainya, dan dahan serta daun-daun pohon yang indah merupakan tempat bernaungnya. Saudara-saudara sekalian, penulis Kristen ini dia menuliskan kepada kita, menggambarkan bagaimana kehidupan keluarga yang pertama. Dan kehidupan keluarga yang pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa harus menjadi inspirasi untuk kita untuk menghidupkan satu kehidupan yang damai, tentram di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kalau kita tinggal di rumah yang cukup megah, mari kita nikmati itu. Kalau kita mungkin tinggal dalam segala keterbatasan, mari tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada iri kepada yang lain. Saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang pernah diceritakan oleh banyak orang. Diceritakan ada satu bapak yang punya rumah yang sangat megah. Pada waktu pagi, ketika dia bangun pagi, bapak ini kemudian melihat di bawah, di balik pagar, ternyata di sana
ada tukang beca yang juga sementara tertidur. Lalu kemudian Bapak ini berpikir, enak sekali tukang becak ini. Dia tidur dengan nyaman sekali. Lalu kemudian ada pemikiran bagi Bapak ini, bagaimana kalau kita tukar posisi dengan tukang beca ini? Bagaimana kalau kita bertukar saja 1 hari saja? Ya, saya mau hidup seperti tukang beca itu, tidur di becanya, dan saya sampaikan bahwa tukang beca itu jadi seperti saya, tidur di rumah bertingkat ini, tidur di spring bed yang mewah dan empuk ini. Dan benar, dalam cerita ini kemudian terjadi pertukaran, ya, pertukaran peran. Apa yang terjadi, saudara? Bapak ini tidak bisa tidur di beca itu, karena tidur di becak harus dilipat kakinya, keras besinya, ya. Sementara tukang beca yang tidur di rumah Bapak ini, di spring bed yang mewah, yang istilahnya yang bagus ini, ya, dia juga nggak bisa tidur. Padahal tempatnya sudah nyaman. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita harus mengkreasikan kenyamanan kita sendiri bersama-sama dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menikmati berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jangan kita iri dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Kita tidak tahu pergumulan orang lain. Orang lain pun mungkin tidak tahu pergumulan kita. Tetapi yang pasti kita bersyukur dengan setiap keadaan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam rumah tangga kita. Seorang istri Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, yang bernama Barbara Bush, dia berujar seperti ini di salah satu buku yang saya baca. Saya kutip kata-katanya sangat baik. Sukses Anda sebagai keluarga, sukses kita sebagai masyarakat tergantung kepada bukan apa yang terjadi di Gedung Putih, melainkan apa yang terjadi di dalam rumah Anda. Perhatikan saudara-saudara sekalian kalimat yang terakhir. Sukses kita katanya bukan apa yang terjadi di Gedung Putih, melainkan apa yang terjadi di rumah Anda. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi di rumah kita? Kalau rumah kita damai, tentram, sejahtera, bahagia, penuh dengan sukacita, maka itulah yang tercermin di luar sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada perselisihan dalam keluarga, bukankah tidak enak, ya, satu dengan yang lain? Atau antara orang tua dan anak, bukankah mengganggu? Alangkah baiknya kita hidup rukun dan damai. Alangkah baiknya kita ada sukacita, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dikreasikan. Tuhan berikan itu kepada kita untuk kita boleh menikmati berkat itu di dalam rumah tangga kita masing-masing. Pelihara, jaga situasi yang baik di dalam rumah tangga kita. Karena itulah yang memberikan kekuatan kepada kita dalam pekerjaan kita, dalam kesuksesan kita, di mana saja kita berada. Ada beberapa petunjuk sederhana dari Alkitab untuk bagaimana memelihara keluarga ini tetap rukun dan harmonis. Beberapa ayat saya baca pada malam hari ini. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, ini kepada istri-istri, pada ibu-ibu K3 Delta. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah, ini nggak main-main. Firman berkata istri tunduk sama suami seperti sama Tuhan. Ya, nggak main-main, ya. Ini firman ini tidak bilang hai suami tunduk sama istri. Tetapi hai istri tunduk sama suami. Tidak dapat dipungkiri dalam kenyataan kehidupan ada juga para pria yang berada di dalam satu perkumpulan isti katanya. Suami-suami takut istri, ya. Artinya mereka dalam golongan suami-suami yang tunduk sama apa? Sama istrinya. Tidak dapat dipungkiri itu ada. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Ini rahasia yang pertama untuk keluarga tetap bahagia harmonis. Yang kedua, Efesus 5:25, hai suami, bapak-bapak, K3 Delta, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oh, suami, kasihilah apa? Istrimu, ya. Saya melihat ada beberapa yang Bapak Ibu yang duduk dengan suami dan istri, bolehlah dipeluk-peluk sekarang itu istri, ya. Karena mungkin sudah lama tidak dipeluk-peluk, ya. Ada Bapak Weli Angko, ada Bapak Primaditya, ada Ibu Shirley dan suami, ya. Ada juga ya yang lain, ya, dipeluk-peluk ke istrinya. Karena ini adalah perintah Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu, ya. Bentuk kasih sayang suami sama istri bagi sebagian istri adalah apa? Menyerahkan dompetnya. Oh, sekarang bukan dompet, menyerahkan ATM-nya kepada istrinya. Katanya itu bentuk kasih sayang suami yang terbesar yang diterima oleh apa? Istrinya, ya. Kasihilah istrimu, ya. Kemudian yang terakhir, Efesus 6 ayat 1 untuk anak-anak, ya. Untuk adik Dayan yang juga hadir pada malam hari ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian, ya. Anak-anak sayangi orang tua, taati menurut sama apa? Sama orang tua, ya. Adik Dayan harus nurut sama mama dan apa? Dan papa, ya. Anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Bukankah kalau ini terjadi sesuai dengan yang Alkitab tuliskan, ini akan mendatangkan satu kebahagiaan besar di dalam rumah tangga. Ini mendatangkan sebuah keberhasilan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Mother Teresa, seorang yang sangat puji Tuhan, terima kasih Dayan. Mother Teresa, seorang ibu yang sangat besar, sangat menginspirasi dunia ini. Dia berkata di dalam satu kutipan seperti ini, the family that prays together stays together. And if they stay together, they will love one another as God has loved each one of them. And works of love are always works of peace. Jadi katanya kalau keluarga-keluarga ini suka berdoa bersama-sama, maka mereka akan tinggal tetap bersama-sama. Mereka akan bersama-sama. Dalam keadaan suka dan duka, mereka tetap bersama-sama. Kalau katanya mereka senang untuk berdoa bersama. Dan kalau katanya mereka tetap bersama-sama, maka dengan demikian mereka akan saling mencintai satu dengan yang lain, ya. Kalau terus bersama-sama, maka cinta itu semakin apa? Semakin mekar, ya. Dan itu juga menggambarkan bagaimana Allah sudah mengasihi mereka. Dan ketika kasih itu diangkat, maka di sanalah ada damai di dalam keluarga. Ada sukacita di dalam keluarga. Luar biasa berkat Tuhan kepada keluarga yang diberkati dengan damai dan sejahtera dari sorga. Ini adalah kata-kata dari Mother Teresa. Ada lagi seorang penulis buku sukses yang bernama Stephen Covey. Dia menuliskan dalam buku Kehidupan Itu Penting. Keluarga itu, survei diadakan, kesimpulannya keluarga itu umumnya bahagia dan sukses selama anggota-anggotanya beberapa hal ini. Saya baca. Saling mempercayai, saling mengasihi, saling menolong, saling menghibur, saling mengampuni, bekerja sama, melayani bersama, beribadah bersama, bermain bersama, merayakan bersama. Jadi harus ada hal-hal ini katanya di dalam keluarga kalau mau bahagia dan sukses anggota-anggotanya. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik apakah keluarga kita ada hal-hal ini. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau ada yang belum, mari lakukan bersama-sama, ya. Beribadah bersama, melayani bersama, bekerja sama, saling mengampuni dan lain sebagainya.
kita lakukan ini, maka di dalam keluarga kita akan bahagia dan sukses. Alasan untuk tetap bersyukur dapat disimpulkan bahwa karena ada keluarga. Sumber kekuatan kita yang didirikan Tuhan untuk menjadi surga kecil di dunia ini. Perkara-perkara rohani harus diajarkan di sana. Waktu berkualitas untuk keluarga harus diupayakan. Ambil waktu rekreasi, olahraga, makan bersama dengan keluarga. Untuk anak-anak kita khususnya, itu yang akan mereka ingat dari kita. Itu yang akan membekas di dalam hati dan pikiran anak-anak kita. Apabila kita melakukan hal-hal ini secara bersama. Hasil pekerjaan kita dinikmati juga bersama-sama dengan keluarga kita. Untuk hal-hal yang membangun dan hal-hal yang positif. Yang terakhir, satu kutipan. At the end of the day, kutipan yang terakhir bilang seperti ini. God is number one. God is number one. Allah itu adalah yang nomor satu. Family is everything. Keluarga itu adalah yang segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dan business is fun. Pekerjaan kita adalah sesuatu yang senang untuk dilakukan. Pekerjaan bukan jadi satu beban, pekerjaan bukan yang utama, tapi pekerjaan dilakukan dengan hati yang senang dan hati yang tulus. Maka kehidupan keluarga kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Alasan untuk tetap bersyukur pada Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini, dari begitu banyak alasan lainnya, adalah karena kita punya keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.